tetap selamanya. Janjimu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai Ku cinta hadir-Mu, tempat kediaman-Mu Tuhan. tempat Kau hadir. Selamanya ku kagumi Ku kagumi akan-Mu Tuhan. kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Selamanya ku cintai Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Ku cinta hadir-Mu. Selamanya ku kagumi Selamanya kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu kasih-Mu selalu ada. Takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Kau selalu ada untukku, Kau selalu Yesus. Yesus. Terima kasih. Kau baik, Kau selalu ada untuk menolongku. Engkau segalanya bagi kami. Selamanya ku cintai Tuhan. Selamanya ku kagumi tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya, selamanya kami menyadari Tuhan, Kau mengasihi kami sejak dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan rancangan-Mu Tuhan untuk kami dapat mengerti tentang kasih Bapa yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Firman-Mu berkata, barang siapa ku kasihi, ku tegur dan ku hajar.
Seringkali kami mendefinisikan, menginterpretasikan kasih Bapa itu sebagai satu pemahaman yang picik, pemahaman yang kerdil. Kami tidak memahami betapa besar kasih-Mu dan rancangan-Mu adalah rancangan untuk sebuah kekekalan. Bapa di surga, kami rindu untuk kami dapat memahami kasih yang benar, kasih yang dewasa, kasih dari Bapa surgawi yang sesungguhnya Tuhan. Rancangan-Mu adalah kehidupan kekal. Dan kematian yang kedua tidak akan menguasai kami, tapi kami bangkit dan hidup untuk selama-lamanya bersama dengan Engkau, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Buat pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran yang Kau sediakan bagi kami di sepanjang pagi hari ini. Ini adalah waktu-waktu yang sukar, waktu-waktu yang jahat, namun kami mau mempergunakan waktu-waktu yang ada untuk semakin mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kasih Bapa. Kasih Bapa yang mempersiapkan umatnya untuk memerintah bersama dengan Putra Tunggalnya yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa kukasihi, kutegur dan kuhajar. Saudara, ada anak di mana ketika dididik bapaknya yang baik, ketika anaknya nakal dibiarkan begitu saja. Seorang bapa yang baik mendidik anaknya di dalam kebenaran. Seorang bapa yang baik mendidik anaknya di dalam kedisiplinan. Sebab Bapa di dunia ini menghajar kita untuk kehidupan yang ada di dunia ini. Tetapi Bapa di surga menghajar kita untuk persiapan, untuk masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. Dan saudara memerintah bersama-sama dengan Kristus. Ketika seseorang sedang dididik, sedang ditempa untuk menempuh pendidikan militer, saudara. Mereka diberikan sebuah kedisiplinan tingkat tinggi, saudara. Seseorang yang menjadi Kopassus, bahkan Kopassus diperlakukan berbeda dengan pendidikan militer biasa. Nah, saudara, sementara kita adalah orang-orang yang dipersiapkan. Garis bawahi di sini adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk sebuah kehidupan kekal, untuk sebuah kehidupan yang tanpa batas, di mana kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus, bukan diperintah, tetapi memerintah bersama-sama. Tidak, jadi adanya saja firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 6, adanya saja masalah di antara kamu sudah merupakan satu kegagalan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Mengapa kamu mencari keuntungan di dalam seorang dengan yang lain, mencari keuntungan, mencari peradilan kepada orang-orang dunia? Di dalam 1 Korintus 6 ayat 1 dan 2 berkata, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada di dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi para malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Saudaraku, ketahuilah bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk mendapatkan kemenangan di dalam perkara sehari-hari, tetapi kita sedang dipersiapkan untuk menghakimi dunia. Kita sedang dipersiapkan untuk menghakimi para malaikat. Tidak tahukah saudara bahwa kita dipanggil untuk satu kehidupan kekal, untuk Yerusalem baru di mana 1000 tahun damai kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Betapa lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi Tuhan akan mendidik kita di dalam kehidupan yang fana ini untuk menuju pada satu kehidupan yang kekal. Saudaraku, jangan sesat. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Pada hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan rindu mendidik kita di dalam kebenaran, mempersiapkan kita untuk masuk di dalam akhir zaman, yang paling akhir zaman, untuk diangkat. Rapture. Nah, saudaraku, hari ini kita akan belajar tentang 2 kitab, yaitu kitab Yudas pasal 1 dan kitab Wahyu pasal 1 hingga pasal 3. Berbicara tentang nubuatan-nubuatan akhir zaman. Saudaraku, dengan judul yang saya kasih tema pada pagi hari ini, barang siapa kukasihi, kutegur dan kuhajar. Barang siapa kukasihi, berarti dia adalah anak-anak yang bukan anak-anak gampang, tapi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saudara, kita akan belajar dari kitab Yudas ini hanya 1 pasal. Tetapi di dalam 1 pasal ini ada satu pemahaman yang cukup padat, saudara. Nah, surat Yudas ini adalah kumpulan surat rasuli terakhir di Perjanjian Baru dan kitab Kristen. Surat rasuli ini adalah surat yang
tulis menurut kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh seorang bernama Yudas. Peringatan di surat ini adalah supaya waspada terhadap guru-guru palsu yang menyebut dirinya Kristen. Surat yang pendek ini isinya mirip dengan surat Petrus yang kedua, dan penulis sedang memberi dorongan kepada para pembaca supaya terus berjuang di dalam iman. Nah, di awal surat tertulis kepada mereka yang dipanggil, yang dikasihi dalam Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Jadi saudara, jelas bahwa surat ini ditujukan bagi kelompok murid yang terpanggil, dikasihi, dan dipelihara, bukan kepada orang luar. Nah saudara, karena kita surat kepada Yudas, kepada jemaat yang dikasihi ini adalah orang-orang yang terpanggil, yang dikasihi dalam alam Bapa, dan dipelihara dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, perkataan ini cuma di satu pasal, cuma dari ayat 1 hingga ayat 25. Tetapi perkataan-perkataan firman Tuhan ini sangat mendasar, sangat kuat, sangat teguh. Dan ini merupakan satu surat bimbingan, surat penggembalaan kepada jemaat-jemaat yang sedang dipelihara, dikasihi Tuhan, yang sedang dipersiapkan. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata ada dua jenis jemaat. Jemaat yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri, dan jemaat yang percaya tapi tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Makanya di dalam Matius 25 saudara, ada dua kategori orang yang menantikan Tuhan. Kedua-duanya menantikan Tuhan sampai tertidur. Kenapa saudara? Saking lamanya, saking capeknya, saking tubuh ini butuh istirahat. Saudara pernah enggak satu hari tidak tidur? Pasti saudara tidur kan? Jadi di dalam kehidupan sehari-hari itu ada masanya orang tertidur. Tapi firman Tuhan katakan, kita bukanlah orang-orang gelap, bukanlah orang-orang malam, bukanlah orang-orang yang tertidur, tapi kita senantiasa orang yang bangun. Tetapi saudara, naluri kita adalah manusia daging, ada waktunya kita tertidur. Dan dua jemaat ini, yaitu jemaat yang menantikan Tuhan, ada dua jenis, yaitu menantikan Tuhan sama-sama tertidur, tapi yang satu ada persediaan minyak, yang satu tidak ada persediaan minyak. Nah saudara, firman Tuhan dari kitab Yudas ini kepada mereka yang terpanggil, dikasihi, dan yang dipelihara di dalam Kristus Yesus adalah firman Tuhan bagi jemaat yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Saudara, untuk sungguh-sungguh menantikan Tuhan, untuk anak darah yang bijaksana, dia harus ada persediaan minyak. Persediaan minyak berbicara tentang kesiapan. Persediaan minyak berbicara tentang jemaat yang berhikmat. Persediaan minyak berbicara tentang jemaat yang mempersiapkan segala sesuatu sehingga ketika dia tertidur, dia tidak akan ketinggalan. Nah saudara, firman Tuhan dari surat Yudas ini saudara, ada kesamaan dengan dan kemiripan di dalam 2 Petrus 2 dan 2 Petrus 3, yaitu berbicara tentang iman dan ketekunan, berbicara tentang nabi-nabi palsu dan pengajaran sesat, ada juga perihal tentang orang-orang yang mencari keuntungan yang harus diwaspadai, berbicara tentang hari penghakiman Sodom dan Gomora, juga para malaikat, di mana para malaikat itu sendiri tidak dihujat, makanya kita jangan menghujat iblis. Para malaikat tidak menghujat iblis, makanya kita juga jangan menghujat iblis, tetapi waspadalah terhadap pekerjaan-pekerjaan iblis. Berbicara tentang kesesatan Bileam, berbicara tentang akhir zaman dan sebagainya. Saudara, bagi jemaat yang sedang prepare untuk menanti-nantikan Tuhan, jemaat yang serius, saudara, maka mereka memperhatikan hal-hal yang membawa pada persiapan menuju pada kekekalan. Tetapi jemaat yang tidak serius, mereka sibuk memisingkan diri dengan hal-hal yang penuh dengan kekhawatiran. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara mau menjadi jemaat yang serius, saudara mau menjadi jemaat yang prepare, yang mengasihi dan dikasihi oleh Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikanlah keadaan di akhir zaman. Jangan cuma memperhatikan keadaan kebutuhanmu sendiri. Firman Tuhan katakan pada zaman Nuh, orang sibuk berpesta pora kawin mawin. Dan saudara, mereka tidak peduli dengan mempersiapkan keadaan pada akhir zaman. Itu sebabnya pada zaman Nuh, saudara, Tuhan memerintahkan membuat bahtera. Karena orang sibuk dengan penghidupannya di dunia ini, tetapi tidak sibuk mempersiapkan diri untuk masuk dalam kekekalan. Saudara, jemaat yang serius, jemaat yang menantikan Tuhan adalah jemaat yang mempersiapkan dirinya untuk memahami keadaan-keadaan di akhir zaman. Keadaan di akhir zaman adalah membutuhkan iman, ketekunan, dan waspada terhadap pengajaran sesat. Perihal orang-orang yang mencari keuntungan, Tuhan tidak mau dengan orang-orang yang mengambil keuntungan, yang hanya sibuk berdagang, mau mengikuti Tuhan mencari untung. Mencari untung dalam dirinya sendiri. Kalau Tuhan jawab, saya ikut. Kalau Tuhan tidak jawab, saya tidak ikut. Nah, ini tidak benar, saudara. Berbicara tentang hari penghakiman, Sodom dan Gomora yang dihakimi, saudara, para malaikat, kesesatan Bileam dan akhir zaman. Inilah hal-hal yang menjadi pola pikir, didikan, pemuritan dari orang-orang yang serius di dalam Tuhan. Saudara harus bedakan orang yang menantikan Tuhan dengan persiapan
dia mempersiapkan diri pada kekekalan. Tapi orang yang menantikan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, tapi tidak memikirkan akhir zaman kekekalan dan segala persiapan menuju pada kehidupan kekal, ya saudara, maka saudara adalah orang-orang yang tertidur dan tidak punya persiapan. Mari menjadi jemaat yang siap. Latar belakang kitab Yudas ini terdapat penekanan terhadap tema penghakiman. Dia mengutip perkataan Henokh yang mengatakan Tuhan akan melaksanakan penghakiman pada hari kedatangannya. Dia berbicara juga tentang malaikat yang tidak taat, yang ditahan olehnya dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Lalu ada kehancuran. Sodom dan Gomora dikutip sebagai contoh dari hukuman siksaan api kekal. Ayat-ayat yang populer yang dapat saya angkat di sini adalah Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Pesan Tuhan pada kitab Yudas ini saudara, yaitu kita harus membangkitkan iman kita, diri kita sendiri. Dasarnya adalah iman. Iman yang apa? Iman yang benar, iman yang suci, iman yang tidak diombang-ambingkan, iman yang tidak setengah-setengah, iman yang tidak terintimidasi, iman yang tidak berfokus pada pemenuhan kebutuhan diri di dunia ini, tetapi iman yang berfokus pada kerajaan Allah, pada kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara, Yudas 1 ayat 21, ingat, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita akan masuk di dalam perenungan dari kitab Wahyu. Kitab ini adalah kitab nubuatan. Nah, saudara, di dalam kitab ini ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos. Dia berkata, dia sebagai saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan garis bawahi pesan penting dari kitab Wahyu. Dalam ketekunan menantikan Yesus. Nah, saudara, di dalam ketekunan menantikan Yesus, jemaat yang dikasihi, jemaat yang dipelihara dalam Kristus Yesus, jemaat yang serius dengan Tuhan adalah jemaat yang tekun menantikan Yesus datang pada kali yang kedua. Nah, Yohanes ini ada di Pulau Patmos dan oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi penulisan kitab ini memperkenalkan dia adalah Yohanes dan tidak anonim. Saudara, sejumlah pakar menganggap penulisnya adalah Rasul Yohanes bin Zebedeus. Juga ini didukung oleh pendapat Justinus Martir yang tertulis di dalam dialog Tripo, dan saudara, penulis Wahyu memperkenalkan dirinya sebagai seorang nabi. Berkali-kali di dalam Wahyu 1, Wahyu 22 dia perkenalkan dirinya sebagai seorang nabi. Ia berkarya di Asia Kecil dan ia keturunan Yahudi. Pada masa umat Kristen disiksa dan dikejar-kejar karena kepercayaan mereka pada Yesus Kristus sebagai anak Allah, dia menuliskan kitab ini dengan harapan supaya memberi semangat pada para pembaca dan pendengarnya, juga untuk mendorong mereka supaya tetap percaya pada waktu situasi demikian. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah latar belakang penulisan kitab Wahyu untuk mendorong orang percaya yang sedang dalam penganiayaan, sedang di dalam tekanan untuk tetap percaya. Wahyu 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di dalam tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Allah,
dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah itu dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, Mirna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan ini adalah nubuatan langsung dari Tuhan bagi dia yang melepaskan kita. Saudara, dia memperkenalkan dirinya sebagai Alfa dan Omega. Dan saudara, ini adalah suatu kesaksian pesan Tuhan kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Saudara tahu ketujuh jemaat yang di Asia Kecil ini sekarang nasibnya bagaimana? Sudah tidak ada. Sebab pesan Tuhan kepada tujuh jemaat ini yang dimaksudkan adalah kita, gereja Tuhan. Gereja Tuhan dengan rupa-rupa keadaan. Gereja Tuhan dengan rupa-rupa pesan. Gereja Tuhan dengan rupa-rupa situasi. Dan bagaimana janji Tuhan dengan ketujuh jenis jemaat yang seperti ini. Saudara, bagaimana harus kita mengatasi keadaan di akhir zaman ini? Ini merupakan pesan Tuhan. Berupa peringatan, berupa nasihat, dan juga menjanjikan upah jikalau kita berhasil melewati segala situasi yang dihadapi seperti ketujuh jemaat ini. Seolah-olah situasi itu digambarkan kepada gereja Tuhan di akhir zaman. Sudah 2000 tahun yang lalu, saudara, pesan Tuhan ini kepada tujuh jemaat. Tapi tahukah saudara, pesan ini masih relevan terhadap jemaat Tuhan dengan ketujuh jenis jemaat ini, dengan berbagai keadaan dan persoalan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Dalam ayat yang ke-12 dan seterusnya dikatakan, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Ini berbicara tentang pekerjaan roh. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api. Saudaraku, mata Tuhan bagaikan nyala api yang menembus sampai belakang tabir. Jikalau dia melihat kita, dia tahu sampai kedalaman isi hati kita. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan matanya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku dan berkata, jangan takut, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Yohanes diperintahkan untuk menulis surat kepada 7 jemaat gereja di Asia Kecil, yaitu Efesus di Wahyu 2 ayat 1 hingga 7, Smyrna di Wahyu 2 ayat 8 hingga 11, Pergamus di Wahyu 2 ayat 12 hingga 17, Tiatira di Wahyu 2 ayat 18 hingga 29, Sardis di Wahyu 3 ayat 1 hingga 6, Philadelphia di Wahyu 3 ayat 7 hingga 13, Laodikia Wahyu 3 ayat 14 hingga 22. Nah, saudara, mari kita akan melihat ketujuh jemaat ini adalah jemaat yang seperti apa. Dari ringkasan ini saya akan membagikan secara cepat. Jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Dari ketujuh jemaat ini ada satu jemaat yang dipuji, yaitu jemaat di Philadelphia. Apa perbedaan jemaat di Philadelphia dengan jemaat yang lain? Ternyata jemaat di Philadelphia dikatakan dari 7 ucapan bahagia ini ada 7 kebahagiaan kalau ketujuh jemaat ini mampu melewati tantangan dan ujian mereka. Tetapi satu jemaat yang tidak mendapatkan satu teguran dan kesalahan, yaitu jemaat di Philadelphia, adalah di dalam Wahyu 22, saudara. Jemaat Philadelphia adalah orang yang menuruti firman. Tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang di atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Di antara ketujuh jemaat ini, saudara, yang Tuhan paling senangi adalah jemaat yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Bagaimana dengan jemaat yang lain? Jemaat di Efesus dikatakan 7 ucapan bahagia yang pertama, jemaat di Efesus itu adalah jemaat yang meninggalkan kasih mula-mula. Jemaat yang setia tapi meninggalkan kasih yang mula-mula. Jadi saudara, kalau saudara setia tetapi saudara mulai tawar, mulai melakukan segala sesuatu itu dengan biasa-biasa, tanpa roh yang bernyala-nyala, maka teguran ini kepada gereja yang melayani dengan sekalipun setia, tapi kehilangan cinta, itu sama dengan kehilangan api. Tuhan menegur jemaat yang di Efesus karena meninggalkan kasih mula-mula. Tapi dikatakan, kalau engkau menang, berbahagialah ia yang membacakannya dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada dan tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Mari jemaat Tuhan yang kehilangan api, yang kehilangan cinta, kembali pada kasih yang mula-mula dan percaya pada kitab nubuatan. Jemaat yang kedua, jemaat di Smyrna. Ucapan bahagia yang kedua dikatakan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Artinya apa, saudara? Tuhan menuntut kita itu sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus. Amin. Saudara, kalau memulai segala sesuatu dengan roh, jangan engkau mengakhiri dengan daging. Kalau kita mau mati, pastikan kita mati dalam keadaan tidak meninggalkan Tuhan, tapi mati dalam Tuhan. Jemaat juga Smyrna ditegur karena mereka orang yang takut pada penderitaan. Artinya apa? Takut mati karena menderita di dalam iman. Semua orang akan mati. Tapi ketika mendapat penderitaan, jemaat di Smyrna menghindar. Jemaat di Smyrna menghindar dari sebuah tekanan, takut menderita. Firman Tuhan katakan, saudara, bahwa kepada kita dipercayakan bukan saja untuk percaya, tapi menderita di dalam Kristus. Jadi, saudara, kalau kita takut menderita, saudara, kita tidak dimuliakan. Stefanus adalah martir yang mati dalam penderitaan. Saya tidak tahu penderitaan apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, yang pasti beda-beda, saudara. Tapi pastikan jangan saudara takut dengan salib, jangan takut sangkal diri, jangan takut dengan penderitaan, jangan takut dengan kematian. Karena jikalau saudara radikal dengan Tuhan, maka seperti Stefanus, Yesus bukan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tetapi berdiri di sebelah kanan Allah Bapa, menghormati kemartiran dari Stefanus. Saudara, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jemaat yang pertama diperingatkan tentang jangan padamkan api, jangan padamkan kasih mula-mula. Jemaat yang kedua di Smyrna diperingatkan, jadilah jemaat yang radikal sampai mati. Jangan mengawali dengan roh, mengakhiri dengan daging. Yang kedua, kepada jemaat di Pergamus, ucapan bahagia dikatakan, lihat aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Teguran apakah yang diperingatkan kepada jemaat di Pergamus? Mereka adalah jemaat yang tersesat. Ajaran Bileam dan Nikolaus. Bileam ini adalah jemaat yang menggambarkan jemaat yang tergoda dengan ajaran untuk mengkhianati Tuhan. Saudara, di akhir zaman kita harus waspada terhadap pengajaran-pengajaran yang sesat, yaitu pengajaran-pengajaran yang kompromi. Kenapa kompromi, saudara? Karena Bileam pernah ditawarkan upah. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berjaga-jagalah dan perhatikan pakaiannya. Berbicara tentang pakaian itu harus tetap putih, dan jangan buka celah. Yang keempat, kepada jemaat di Tiatira, ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Saudara, keadaan di akhir zaman, manusia harus menyadari bahwa kita sedang menantikan perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Saudara, peringatan kepada jemaat di Tiatira karena mereka membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan mereka. Peringatan kelima, saudara, kepada jemaat di Sardis, yaitu berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja-raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ini luar biasa, saudara. Jadi saudara, pesan Tuhan kepada ketujuh jemaat ini, tidak ada satupun perkara-perkara yang untuk kepentingan dunia.
tetapi untuk kepentingan surgawi, untuk kepentingan akhir zaman pada kekekalan. Peringatan kepada jemaat di Sardis karena tidak ada satupun dari pekerjaan mereka didapati sempurna di hadapan Allahku. Ini peringatan Tuhan bahwa kalau kita melayani, mari kita minta kasih karunia Tuhan supaya Tuhan menyempurnakan pelayanan kita. Peringatan yang keenam kepada jemaat di Philadelphia. Sesungguhnya aku datang segera dan peringatan untuk berbahagia adalah berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuatan di kitab ini. Dan Philadelphia adalah jemaat yang satu-satunya jemaat yang dipuji-puji. Karena apa saudara? Ini yang paling penting. Karena mereka menuruti firman, tekun menantikan Tuhan, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, yang untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Yang terakhir kepada jemaat di Laodikia. Ini jemaat yang suam-suam kuku, teguran kepada jemaat yang suam-suam kuku, tetapi mereka mendapatkan satu pujian jika mereka berhasil, yaitu berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang dalam kota itu. Jadi saudara, jemaat yang suam-suam kuku ini diperingatkan untuk membasuh jubahnya. Saya simpulkan di dalam ketujuh jemaat ini. Ada 7 perkara-perkara rohani, 7 perkara-perkara kekal yang kita harus fokus untuk mendapatkannya. Yang pertama, menuruti nubuatan karena waktunya sudah dekat. Yang kedua, kita percaya bahwa kita harus radikal dan mati di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berjaga-jaga dan memperhatikan pakaian. Hendaklah pakaian kita putih, yaitu perbuatan baik yang menyenangkan Tuhan. Yang keempat, fokus bagaimana supaya kita diundang dalam perjamuan kawin anak domba. Yang kelima, saudara, kita harus fokus pada kebangkitan yang pertama itu, supaya kematian yang kedua tidak berkuasa atas kita. Dan kita menjadi kerajaan imam yang memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Yang keenam, saudara, berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat itu, yang menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketujuh, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan masuk dalam memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang dalam kota itu. Saudara yang diberkati, saya akan akhiri dengan Wahyu 3 ayat 19 hingga 22. Barang siapa kekasih, dia bertegur dan bekerja. Sebab itu, paling penting saudara relakan hatimu dan berkata, ingat, 7 jemaat tadi yang diberikan adalah bagaimana yang mempersiapkan diri pada kehidupan. Tetapi tidak dikatakan soal makan makan, soal keinginan mata, keinginan daging tak hidup. Tapi bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita tujuan. Lihat aku berdiri di tempat itu dan mengetok. Dan jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mari kita satu dalam doa. Itulah Bapa kekal yang mempersiapkan tubuh Kristus menjadi calon mempelai yang kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Biarlah kami menjadi orang menantikan Tuhan, mempersiapkan segala sesuatu untuk menjadi jemaat dalam kategori 7 jemaat yang dipulihkan. Kami berdoa barang siapa menang, Tuhan akan mendudukkan kita bersama-sama dengan Bapa, dengan Kristus di tahta memerintah bersama dengan Dia. Bapa, kami berdoa, kami jangan fokus pada keinginan mata, keinginan daging, keampunan, kekuatan hidup, makan, pakaian, minuman, dan hal-hal yang sifatnya jasmani dan sementara. Tapi biarlah kami fokus pada 7 poin kehidupan kekal, bahkan kami masuk ke pintu-pintu gerbang untuk memperoleh hak penuh dalam kerajaan surga. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah setiap kami diurapi untuk menjadi jemaat Tuhan yang siap menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia, diperhadapkannya kepadamu kasihnya, dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kita semua diberkati, sama-sama katakan haleluya. Amin. Shalom, Tuhan berkati. God bless you.